Oke, nah berikutnya kekuatan asam dan basa ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan asam basa ya. Tadi di depan kita mengatakan ada asam yang kuat ya, ada basa yang lemah ya dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat ya kekuatan dari asam dan basa ya. Oke, pertama sebelum kita melihat kekuatan dari asam dan basa, saya akan mempertegas dulu istilah disosiasi ya. Jadi dari depan kita sudah menggunakan istilah disosiasi ya. Sebenarnya apa itu disosiasi ya? Disosiasi kalau Anda sering mendengar istilah asosiasi, asosiasi ya. Asosiasi itu perkumpulan ya, gabungan ya. Jadi ada satu elemen ya atau satu golongan gitu ya bisa berasosiasi. Misalkan asosiasi politik ya, berarti ada partai politik satu ya, partai politik dua ya, A, B gitu, kemudian berasosiasi, bergabung ya. Nah, dengan demikian kalau disosiasi ya berarti kebalikan dari asosiasi ya, yaitu pemisahan ya atau perpecahan ya kalau di dalam tadi dunia politik tadi ya. Kalau di kimia disosiasi berarti pemisahan ya, pemisahan substansi asam basa ya menjadi ion ketika dia dilarutkan dalam air. Ya, jadi tadi kita sudah menyebut kalau asam dilarutkan dalam air, maka dia akan terdisosiasi. Ya, akhirnya dia terpisah ya menjadi ion H+ dan ion pelengkapnya. Ya, maksudnya ketika asam dilarutkan, ya dia ada ion H+-nya pasti ya kan menurut teori Bronsted-Lowry tadi. Oke, nah bagaimana kita mengukur kekuatan asam basa ya? Kekuatan asam basa ini diukur oleh jumlah mol ion asam basa yang terbentuk ya. Jadi kalau asam tadi dilarutkan dia akan membentuk ion H+ ya. Nah, ion H+-nya ini diukur ya seberapa banyak ya jumlah ion H+ yang terbentuk ya. Nah, ion H+ tadi kalau di air tadi ya, misalkan dilarutkan dalam air dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi dia membentuk ikatan dengan molekul air ya melalui ikatan hidrogen membentuk ion hidronium ya H3O+ ya. Jadi kita lihat ya ion H3O+-nya itu seberapa banyak ya. Nah, begitu juga dengan basa ya. Basa kita hitung ya jumlah mol dari ion OH- yang terbentuk ya karena tadi basa ketika kita larutkan dalam air dia akan membentuk ion hidroksida ya OH- ya. Nah, itu kita ukur seberapa banyak ion yang terbentuk ya. Itu menentukan seberapa kuat basa yang kita punya ya. Oke. Nah, asam basa yang kuat itu pasti menghasilkan jumlah ion dalam jumlah banyak ya, jumlah ion H+ maupun OH- ya. Kalau asam ya H+-nya ya, kalau basa ya OH-nya ya. Dia akan menghasilkan jumlah ion tersebut dalam kuantitas yang banyak ya karena semuanya terdisosiasi ya. Jadi kalau kita punya HCl tadi ya, H dan Cl itu dia masing-masing terdisosiasi ya. Jadi kalau kita punya uh, sekian juta ya, katakan 1 juta lah, 1 juta molekul HCl ya ketika kita larutkan dalam air, maka semua molekul HCl tadi ya sejumlah 1 juta molekul tadi akan terdisosiasi sempurna. Ya, jadi molekul HCl tadi menjadi ion H+ dan ion Cl ya. Nah, dengan demikian asam tadi ya atau HCl tadi merupakan kategori asam yang kuat ya karena dia terdisosiasi seluruhnya ya. Nah, sebaliknya asam dan basa lemah adalah asam dan basa yang menghasilkan ion tadi ya baik H+ maupun OH- dalam jumlah sedikit ya. Artinya tidak semua dari molekul asam basa tadi yang berhasil terdisosiasi menjadi ion ya di dalam proses pelarutan tadi ya. Nah, berikut adalah contoh asam kuat dan basa lemah ya. Asam kuat ini jumlahnya tidak banyak ya. Jadi kita bisa mencermati bagian asam kuat ya. Jadi ketika kita ingin melakukan reaksi ya atau mempelajari sesuatu dengan melibatkan asam dan basa ya, kemudian kita ada tanda tanya ya. Ini asamnya ini apakah asam kuat atau asam lemah ya. Nah, kita bisa mencari pedoman dari ini ya, tabel ini ya. Untuk asam kuat ini jumlahnya sedikit ya, hanya ada berapa ini 7 ya. 7 ini ada Hi ya, asam iodida ya, kemudian asam bromida, asam perklorat tadi ya, kemudian asam klorida, asam sulfat ya yang sering kita
dengar ya, asam sulfat ini ya, asam klorida ya, kemudian asam nitrat ya, dan ion hidronium tadi ya. Oke, jadi ada 7 ya, ada 7 asam kuat. Ya, selain asam-asam ini tentu dia asam lemah semua ya. Oke, jadi kita cukup mengingat ya, asam kuat itu ada 7 ini ya. Selain ini berarti dia adalah asam lemah ya. Oke, nah asam kuat tadi mendiskusikan penuh H+ dalam air yang membentuk elektrolit ya. Kenapa dia menjadi elektrolit? Karena ini tadi dia terdisosiasi penuh ya. Jadi dia kemampuan mengantarkan listriknya tinggi ya. Sehingga dia tergolong ke dalam kategori elektrolit ya. Oke, kemudian asam lemah memiliki basa konjugat yang kuat. Ya, ini menurut teori Bronsted-Lowry tadi ya, bahwa ketika asam dan basa bereaksi ya, asam ini akan membentuk basa konjugat ya, kemudian basa akan membentuk asam konjugatnya. Nah, di sini kalau asam yang bereaksi di dalam suatu reaksi ya, ini merupakan asam lemah, maka dia akan memiliki basa konjugat yang kuat. Ya, basa konjugat yang kuat ini artinya apa? Ya, ingat tadi dalam reaksi asam basa ini bisa bersifat bolak-balik ya. Jadi asam plus basa menjadi asam konjugat ya, asam plus basa ya menjadi basa konjugat dan asam konjugat ya. Nah, kalau asamnya ini merupakan asam lemah ya, berarti ketika bereaksi dengan basa dia akan membentuk basa konjugat ya. Nah, basa konjugatnya ini akan mempunyai kekuatan yang kuat ya, kekuatan yang kuat ya. Basa konjugat yang kuat ya. Artinya apa? Artinya basa konjugat ini bisa menerima ion H+ sangat mudah ya. Artinya dia bisa kembali lagi menjadi asam lemah tadi. Ya, dan nanti kita akan melihat reaksi asam kuat ya, basa lemah dan seterusnya ya, lebih detail ya. Oke, nah seperti yang baru saja saya katakan ya, kekuatan dari asam basa ini dia akan membentuk konjugatnya ya. Nah, konjugatnya ini akan menentukan arah reaksi yang terjadi ya, apakah dia akan bereaksi ke kanan ya. Bereaksi ke kanan berarti dia akan menghasilkan produk atau hasil reaksi yang lebih banyak dibandingkan reaktan ya. Atau arah reaksinya ya, ini laju reaksinya ini akan lebih besar ke kiri yang berarti jumlah produk yang dihasilkan itu sedikit. Ya, artinya kalau kita katakan menurut pemahaman dasar kita ya ketika kimia pertemuan pertama ya, berarti ketika bereaksi dia membentuk produk yang kurang stabil ya, sehingga dia bereaksi kembali dan membentuk reaktan mula-mula ya. Oke ya, asam kuat HCl mendisosiasikan H+ banyak dalam air ya, atau dia terdisosiasi bisa dikatakan sempurna ya, sehingga banyak ion H3O+ ya, hidronium yang terbentuk sehingga reaksi diteruskan satu arah ya. Misalkan ini ya HCl plus H2O ya. Karena ini terdisosiasi banyak ya ke dalam air membentuk ion H3O+ ya. Maka dia digambarkan dengan panah ke kanan ya, yang berarti produk yang ada di kanan ini memiliki jumlah yang banyak ya dibandingkan di sini ya. Berarti kalau kita katakan reaksinya ini dalam bahasa yang sederhana adalah reaksinya ini efisien ya. Jadi dia bisa menghasilkan banyak produk yang kita maksudkan ya. Oke. Nah, contoh berikutnya asam lemah ya, HC2H3O2 ya, ini apa namanya ya, mendisosiasikan H+ sedikit dalam air ya, sehingga sedikit H3O+ yang terbentuk ya, memiliki basa konjugat yang kuat ya. Jadi dia asam lemah ya. Oke, dia asam lemah ya, menghasilkan basa konjugat kuat ya. Oke, sehingga reaksi berbalik arah ya, tadi saya katakan ya, karena dia terbentuk basa kuat maka dia bisa kembali lagi ya. Oke, sehingga reaksi berbalik dan dituliskan sebagai dua panah ya, dua arah seperti ini ya, yang berarti reaksinya ini bisa bolak-balik ya. Oke. Nah, satu catatan, kebanyakan substansi asam yang tadi sempat kita bicarakan di depan ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan asam lemah ya, kategori asam lemah ya. Oke, kemudian di sini ada satu istilah
terbaru ya yang kita sebut sebagai asam diprotik ya. Oke, apa itu asam diprotik ya? Coba kita lihat dari namanya ya. Asam diprotik ya. Di ini menunjukkan dua ya. Jadi asam diprotik ini adalah asam yang bisa menghasilkan ya dua ion ya, ion H+ ya ketika dilarutkan dalam air ya. Oke ya, jadi dua ion H+ ini maksudnya bagaimana ya? Misalkan seperti HCl tadi ya. HCl itu kalau kita larutkan dalam air ya, dia bisa menghasilkan satu ion H+ ya, dua ion H+ ya, berjuta-juta ion H+ ya. Nah, tapi maksudnya bukan seperti itu ya. Maksudnya HCl itu dia hanya memiliki satu unsur H ya, sehingga ketika dia terdisosiasi ya dia akan membentuk satu ion hidrogen ya, satu ion H+ ya. Nah, asam diprotik ini dia bisa menghasilkan istilahnya dua tingkat ya, dua tingkat apa namanya? Dia bisa menyumbangkan hidrogennya ke dalam dua tingkatan ya. Oke, jadi contohnya ya di sini diprotik ini ada lemah kuat juga ya. Kita lihat dari yang pertama lemah dulu ya, ada H2CO3 ya. Ini asam karbonat ya. Ini kalau kita larutkan dalam air ya, ini dia akan terdisosiasi H+-nya ya, akan dilepaskan satu ya, membentuk ion hidronium ya, dan ion apa ini namanya ya, bikarbonat ya, ion bikarbonat. Oke. Nah, ion bikarbonat ini dia bisa terdisosiasi lagi ya, ion H+-nya ya. Jadi ini ya ion bikarbonat ini karena dia ada di dalam air juga, dia masih bisa terdisosiasi ya. Jadi H+-nya ini masuk lagi ke air ya, menjadi H3O+ ya. Dengan demikian ini menjadi basa ya. Kemudian di sini ini ada CO32- ya. Dari ini tadi ya. Dari HCO31- ya, dia kehilangan lagi satu ya. Jadi dia 2- ya. Nah, ini yang dimaksud dengan asam diprotik ya. Asam diprotik tadi bisa mendisosiasikan dua ion H+ ya ketika dilarutkan dalam air ya. Jadi di sini H2CO3 ini dia menjadi ini ya, ini tahap pertama ya, sudah melepaskan satu hidrogen, ion hidrogen 1+ ya. Kemudian di sini dia melepaskan satu lagi ya. Nah, begitu juga dengan H2SO4 ya. H2SO4 ini melepaskan satu hidrogennya dulu membentuk ini ya. Kemudian dari ion bisulfat ini juga dia bisa melepaskan satu ion hidrogen lagi membentuk ion hidronium dan ion sulfat ya. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat perbedaan antara asam kuat dan asam lemah ya, perbedaannya ini adalah jumlah ion yang terbentuk ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada asam ya, asam tadi ya, misalkan Hi ya. Jadi ini reaktannya ya, kemudian dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion hidronium yang kuantitasnya ini besar ya, kuantitasnya besar ya. Kenapa kuantitasnya besar? Karena dia reaksinya satu arah ya. Jadi dari reaktan ini dia berubah menjadi produk ya, menjadi dua ion ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat asam lemah ya, misalkan HF ya, ini dilarutkan dalam air. Nah, ternyata dia reaksinya ini akan dua arah ya. Kenapa? Karena dia merupakan asam lemah ya. Nah, asam lemah ini dia akan membentuk basa konjugat kuat. Oke, sorry. Oke ya, jadi dia asam lemah ya. Asam lemah ini akan membentuk basa konjugat yang kuat ya. Nah, basa konjugat kuat ini dia akan kembali lagi ya. Dia akan mudah bereaksi ya. Dia akan kembali menjadi asam reaktan tadi ya. Nah, di sini berarti reaksinya menjadi bolak-balik ya. Oke, dari asam lemah ya menjadi basa konjugat kuat ya. Dia bisa kembali lagi menjadi asamnya tadi, sehingga persentase ion yang terbentuk ya, H3O+ dan F1 negatif ini tidak cukup banyak ya jika dibandingkan dengan reaktan mula-mula
ya justru di sini banyak kembali menjadi reaktannya lagi ya. Jadi ketika dilarutkan dalam air ya, HF ini masih dalam wujud HF seperti ini ya, molekul ya, masih dalam bentuk molekul HF ya di dalam air ya. Oke, nah sama seperti asam kuat ya, basa kuat ini juga memiliki sifat elektrolit ya karena dia terdisosiasi total dalam air ya. Artinya dia menghasilkan ion OH negatif yang jumlahnya banyak ya. Oke, sebaliknya ya basa lemah ya berarti dia elektrolit lemah ya karena dia tidak dapat mendisosiasikan ionnya ya secara menyeluruh di dalam air ya. Oke, sama seperti asam, ini jumlah basa kuat ini juga tidak banyak ya. Di sini hanya ada 8 ya. Ada 8 dan ingat bahwa basa itu biasanya depannya adalah logam ya. Jadi ada lithium ya, natrium, kalium, rubidium, cesium ya, kalsium ya, strontium dan barium ya. Oke ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 ini merupakan basa yang keterlarutan ya, solubility ya. Kita sudah membahas di bagian larutan ya. Jadi ketiga ini ya, basa ini dia merupakan jenis yang sedikit larut dalam air ya, solubilitasnya ya, keterlarutannya rendah ya di dalam air ya. Oke, nah bagaimana kita bisa mengetahui keterlarutannya rendah ya? Melalui eksperimen ya. Anda melakukan eksperimen ya, Anda larutkan ini ya. Basa-basa ini Anda larutkan ya, apakah dia terlalu banyak atau tidak ya. Oke, nah arah reaksi tadi sudah kita bahas beberapa kali ya. Jadi arah reaksi ini ditentukan oleh kekuatan asam basa tadi ya. Misalnya di sini ada basa kuat ya, asam kuat ya dan basa kuat bereaksi ya, maka yang dihasilkan ini akan banyak ya, atau di akhir reaksi ini jumlah dari produk atau hasil reaksi ini cukup banyak ya, lebih banyak ya daripada reaktannya ya, sehingga dia dituliskan dalam satu panah ya. Nah, kalau kita melihat kasus lainnya ya, di sini ada basa lemah, ada asam lemah ya. Nah, ingat basa lemah ini akan membentuk asam konjugat yang kuat ya. Kemudian ini kebalik ya tadi. Ini basa membentuk asam konjugat kuat, kemudian asam akan membentuk basa konjugat yang kuat ya. Oke, nah karena di sini terbentuk asam basa kuat, maka dia akan bereaksi lagi yang membentuk di sini justru ya akan kembali ke bentuk reaktannya ya. Oke, jadi di sini reaksinya bolak-balik ya, dan karena dia lemah-lemah ya, maka dia akan cenderung kembali ke bentuk ini ya. Oke ya, jadi mostly reaktan ya. Jadi di akhir cerita ya, di akhir reaksi dia akan menghasilkan atau menyisakan lebih banyak reaktan dibandingkan hasil reaksinya ya. Nah, oke. Atau dengan kata lain, tadi kalau kita hubungkan dengan kekuatan asam basa itu kan dia asam dan basa ya, masing-masing ya, kalau disebut sebagai asam basa kuat, maka dia kemampuan untuk terdisosiasi menjadi ion-ion yang terkait asam basa tadi ya. Kalau asam H+ ya, kalau basa ya OH- ya. Dia kemampuan terdisosiasinya tinggi ya. Artinya apa? Artinya ketika kita larutkan dalam air ya, kalau atau kita reaksikan ya antara asam dan basa, kalau kita reaksikan ya dia akan membentuk produk baru ya. Kenapa? Karena ini ionnya ini dia terdisosiasi ya, lepas ya. Jadi antara ion asam dan basa ini bisa berinteraksi membentuk molekul baru ya, membentuk senyawa baru ya. Nah, kalau asam dan basa lemah bereaksi itu dia kan sedikit yang terdisosiasi ya. Berarti kalau kita campurkan begitu saja ya, karena dia susah terdisosiasi ya, berarti dia masih utuh tadi ya, masih wujudnya itu masih sama saja ya antara asam reaktan dan basa reaktan ya, hanya dia menjadi satu ini ya, satu wadah begitu ya.